Tahukah Anda bahwa rata-rata pendapatan bulanan seorang pekerja di Kolombia hanya sekitar 5 juta rupiah? Fakta ini menjelaskan mengapa, jika mereka datang untuk bekerja di Indonesia, dalam 1 tahun saja mereka bisa mendapatkan penghasilan yang setara dengan 4 atau bahkan 5 tahun kerja di Kolombia. Oleh karena itu, banyak orang Kolombia yang datang ke Indonesia untuk mencari nafkah mengatakan bahwa hidup mereka seringkali berubah total. Kisah yang akan kami bagikan hari ini adalah pengalaman seorang wanita Kolombia yang harus merelakan semua mimpinya dan bekerja sejak usia muda demi keluarganya, setelah ayahnya mengalami kecelakaan yang membuatnya cacat fisik. Meskipun beberapa temannya menyindir dengan kata-kata seperti, "Kasihan sekali kamu, menderita karena orang tuamu," kehidupannya yang penuh kebaikan dan ketulusan berubah secara dramatis di Indonesia, negara yang ia tuju atas saran ayahnya. Dikatakan bahwa ketika ia pulang setelah bekerja selama 3 tahun di Indonesia dan bertemu kembali dengan teman yang dulu menghina keluarganya, teman itu berpura-pura tidak mengenalnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita Kolombia ini? Halo, nama saya Mila. Saya lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Medellin, Kolombia, sebagai putri dari keluarga yang sangat biasa. Meskipun kami tidak kaya, keluarga kami adalah keluarga yang bahagia, penuh dengan ketulusan ayah saya dan kehangatan ibu saya. Ayah bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik lokal, sementara ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat saya dan adik laki-laki saya. Rumah kami kecil, tetapi selalu menjadi tempat perlindungan yang penuh tawa. Sebagian besar masa kecil saya damai. Sepulang sekolah, saya akan memakan kudapan yang disiapkan ibu dan berlari-larian di lapangan desa bersama teman-teman. Saat itu, saya tidak tahu betapa kerasnya dunia ini. Saya hanya percaya bahwa esok akan sama bahagianya seperti hari ini. Semuanya berubah pada musim dingin di tahun saya berulang tahun yang ke-12. Ayah mengalami kecelakaan besar di pabrik. Sebuah mesin mengalami malfungsi dan menyebabkan cedera parah pada pinggang dan kakinya. Ayah dirawat di rumah sakit selama lebih dari sebulan. Dan setelah itu, ia tidak bisa bergerak tanpa kursi roda. "Jangan khawatir, Mila. Ayah baik-baik saja," katanya selalu, tetapi bahkan di mata saya yang masih muda, saya bisa melihat sorot matanya telah berubah. Mata yang dulu tegar dan penuh semangat kini dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Sejak kecelakaan itu, penghidupan keluarga kami bergantung pada pundak ibu. Ibu, yang tadinya seorang ibu rumah tangga, tiba-tiba harus mencari pekerjaan. Tanpa latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja, ia melakukan apa saja demi keluarga. Akhirnya, ia mulai bekerja di sebuah pabrik garmen kecil di dekat pabrik tempat ayah dulu bekerja. "Mila, mulai sekarang, tolong bantu banyak pekerjaan rumah, ya," pinta ibu sebelum berangkat kerja. Menginjak usia 13 tahun, sepulang sekolah saya mulai mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat ayah. Melipat pakaian, mencuci piring, dan membawakan apapun yang ayah butuhkan menjadi rutinitas harian saya. Di sekolah, saya mencoba untuk fokus belajar, tetapi kekhawatiran tentang rumah tidak pernah lepas dari pikiran saya. Apakah ayah baik-baik saja sekarang? Apakah ibu tidak terlalu lelah? Pikiran-pikiran itu terus muncul di tengah pelajaran. Namun saya berusaha untuk tetap tersenyum. Saya pikir jika ayah melihat wajah khawatir saya, hatinya akan semakin sakit. Perlahan tapi pasti, kehidupan kami menjadi semakin sulit. Biaya pengobatan ayah sangat berat, dan gaji bulanan ibu hanya cukup untuk menutupi biaya hidup. Saya mengurangi pembelian perlengkapan sekolah dan jarang pergi bermain dengan teman-teman. Sebagai gantinya saya mulai menghasilkan uang saku sendiri dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di supermarket lingkungan sekitar. Ketika bayang-bayang kemiskinan mulai menyelimuti keluarga kami, teman masa kecil saya, Carla, justru semakin bersinar. Orang tua Carla meraih sukses besar dalam bisnis ekspor kopi Kolombia, dan keluarga mereka menjadi semakin kaya. Awalnya, Carla tidak berubah, dan tetap berteman baik dengan saya. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah dinding tak kasat mata mulai terbentuk di antara kami. Dinding itu menjadi semakin tinggi saat kami masuk SMA. Carla mulai pergi ke sekolah dengan tas bermerek dan menghadiri pesta setiap akhir pekan. Sementara itu, saya mengenakan seragam yang sama selama bertahun-tahun. Uang yang ibu hasilkan dengan bekerja hingga larut malam hanya cukup untuk membayar biaya sekolah. "Mila, akhir pekan ini ada pesta di rumahku, mau datang?" Kadang-kadang Carla mengundang saya hampir selalu menolak. Saya malu dengan pakaian dan sepatu usang saya di depan mereka. Selain itu, jika ada waktu untuk pergi ke pesta, saya harus merawat ayah. Suatu hari, saat sedang mempersiapkan ujian masuk universitas di perpustakaan sekolah, saya bertemu dengan Carla. Dia sedang berbicara dengan teman-temannya tentang rencana mereka untuk belajar di Amerika Serikat. Saya juga ingin kuliah, tetapi dengan kondisi keuangan keluarga kami, itu hanyalah mimpi. Hari itu, saya memberanikan diri mendekati Carla. "Bolehkah aku belajar bersama kalian?" Carla menatapku sejenak, lalu membisikkan sesuatu kepada teman-temannya. Kemudian mereka semua terkikik.
Kata-kata yang diucapkan Carla selanjutnya masih terngiang di telinga saya. Mila, jujur saja, kamu menderita karena orang tuamu, kan? Apa gunanya belajar? Dengan kondisi keuangan keluargamu, kuliah itu cuma mimpi di siang bolong. Saat itu, sesuatu dalam diri saya hancur. Saya tidak bisa membalas apa-apa dan hanya bisa pergi dari sana. Berdiri sendirian di koridor, saya menahan air mata dan merasa sangat membenci diri sendiri. Kenapa aku tidak bisa membantah? Kenapa aku tidak bisa membela orang tuaku? Sejak hari itu, Carla dan saya tidak bisa lagi disebut teman. Setelah lulus SMA, saya menyerah pada impian untuk kuliah. Ibu menentangnya dengan berlinang air mata, tetapi tekad saya sudah bulat. Bu, aku juga harus mencari uang. Ada biaya pengobatan ayah, dan terlalu berat bagi ibu untuk bekerja sendirian. Akhirnya, ibu pun menerima kenyataan. Saya mendapat pekerjaan di pabrik tempat ibu bekerja. Saya bekerja dari jam 7 pagi hingga 6 sore, terkadang lembur. Meskipun jari saya tertusuk jarum atau punggung saya sakit, saya menahannya. Setelah selesai bekerja dan pulang ke rumah, saya merawat ayah dan melakukan pekerjaan rumah. Setiap hari terasa berat, tetapi saya bisa bertahan dengan pikiran bahwa saya sedikit membantu orang tua saya. Terkadang, saya mendengar kabar tentang Carla. Dia berhasil masuk universitas di Amerika dan mengunggah foto-foto kehidupan kampusnya yang glamor di media sosial. Sesekali, pesan darinya masuk. Mila, apa kabar? Aku akan berlibur ke Eropa liburan musim semi nanti. Namun, pesan-pesan seperti itu hanya berisi pamer atau merendahkan saya. Di rumah, kondisi ayah perlahan memburuk. Bukan hanya rasa sakit di tubuhnya, tetapi luka di hatinya juga semakin dalam. Ayah, yang dulu bekerja keras untuk keluarga, kini merasa dirinya tidak berguna. Karena aku jadi seperti ini, kalian semua jadi menderita, seringkali ia bergumam seperti itu. Saya ingin mengembalikan senyum di wajah ayah. Jadi, setelah bekerja, kami menghabiskan waktu bersama menonton televisi. Ayah sangat tertarik dengan cerita-cerita dari negara lain. Kisah tentang dunia yang berbeda, kemungkinan yang berbeda, sepertinya bisa membuatnya sejenak melupakan penderitaan di dunia nyata. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan berpikir, bisakah aku terus hidup seperti ini? Seluruh keluarga kami kelelahan. Kerutan di wajah ibu semakin dalam, dan sorot mata ayah semakin hari semakin redup. Saya sendiri, di usia 20 tahun, hampir kehilangan harapan untuk masa depan. Malam itu, air mata jatuh bersamaan dengan desahan panjang. Namun, di tengah air mata itu, sesuatu mulai tumbuh. Tidak bisa terus seperti ini. Perlu ada perubahan. Saya belum tahu perubahan seperti apa yang dibutuhkan atau apa yang harus saya lakukan. Namun, saya tidak menyadari saat itu bahwa tekad kecil itu akan menjadi langkah pertama yang mengubah hidup saya. Kadang-kadang, saya akan mendorong kursi roda ayah ke ruang keluarga, dan kami mulai menonton televisi bersama. Saya ingin sedikit menghibur suasana hatinya yang muram. Saat mengganti saluran, kami tidak sengaja menemukan sebuah sinetron dari Indonesia. Ayah, yang memang tertarik pada budaya asing, matanya berbinar dan meminta untuk menontonnya. Negara apa itu? Tanya ayah. Itu negara bernama Indonesia, ayah, jawab saya. Pemandangan kota-kota modern dan orang-orang yang bergerak sibuk memenuhi layar. Saya tidak tahu banyak tentang Indonesia, tetapi saya menjelaskan secara singkat berdasarkan apa yang saya pelajari di sekolah. Sejak hari itu, menonton sinetron Indonesia menjadi rutinitas kami setiap malam. Awalnya hanya hiburan semata, tetapi lambat laun ayah menunjukkan minat yang mendalam pada sejarah dan proses pembangunan Indonesia. Ayah sangat terkesan dengan kisah bagaimana Indonesia, dari negara agraris yang belum lama merdeka, tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kawasan. Mila, negara itu dulunya hancur lebur setelah masa penjajahan. Tapi lihat sekarang. Semua orang bekerja keras dan negara itu bisa begitu maju, kata ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada semangat dalam suaranya. Saya sangat senang melihatnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Indonesia. Melalui buku-buku yang saya pinjam dari perpustakaan, saya belajar tentang proses pembangunan Indonesia. Saya terkejut dengan fakta bahwa meskipun negara itu memulai dari nol setelah kemerdekaan, berkat kerja keras rakyatnya yang ulet dan investasi pada pendidikan, negara itu berkembang pesat sejak era 1980-an dan 90-an. Ketika saya menceritakan hal ini kepada ayah, dia bersimpati seolah-olah itu adalah kisahnya sendiri. Manusia bisa berubah sejauh ini jika mereka berusaha, seringkali ia bergumam. Drama dan cerita-cerita dari Indonesia membuat ayah sejenak melupakan penderitaannya. Namun, yang lebih penting adalah hal itu menyalakan kembali benih harapan yang telah lama hilang. Di tengah hari-hari bekerja di pabrik, saya menyempatkan diri pergi ke warung internet untuk mencari tahu lebih banyak tentang Indonesia. Saya mencari informasi tentang kondisi Indonesia saat ini, pekerjaan, dan kehidupan orang asing di sana. Sebagian besar informasi ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi dengan kemampuan bahasa Inggris yang saya pelajari di SMA, saya bisa memahami garis besarnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari biasanya.
Ayah sedang sendirian menatap keluar jendela. Ketika saya mendekat, ayah dengan hati-hati membuka mulutnya. Mila, bagaimana kalau kamu mencoba pergi ke Indonesia? Kata-kata itu membuat saya terkejut dan kehilangan kata-kata. Indonesia adalah negara di belahan bumi lain, dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, saya tidak pernah berpikir untuk pergi sejauh itu dan meninggalkan orang tua saya. Ayah, apa yang ayah katakan? Saya harus merawat ayah dan ibu di sini. Suara saya bergetar. Namun, sorot mata ayah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terlihat tegas. Melihatmu mengorbankan masa mudamu di sini untuk kami, itu jauh lebih menyakitkan bagi ayah. Kata-kata ayah membuat saya menangis. Malam itu, ketika ibu pulang, kami mengadakan rapat keluarga. Awalnya ibu juga terkejut, tetapi ia segera setuju dengan pendapat ayah. Mila, kami akan selalu berada di tempat yang sama. Tapi kamu berbeda. Kamu muda dan punya semangat untuk belajar. Di Kolombia, sekeras apapun kamu berusaha, ada batasnya. Kata-kata ibu menusuk hati saya. Selama ini saya pikir saya telah mengorbankan mimpi saya untuk keluarga. Tetapi ternyata orang tua saya juga telah banyak berkorban untuk saya. Selama beberapa hari, saya berpikir keras. Pergi ke Indonesia adalah petualangan yang luar biasa. Saya takut untuk memulai hal baru di tempat yang bahasanya tidak saya mengerti dan tidak ada seorang pun yang saya kenal. Namun, saya juga tahu fakta bahwa jika saya melanjutkan kehidupan saat ini, seluruh keluarga kami akan semakin lelah. Saat saya sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan karena bimbang, saya tidak sengaja melewati depan rumah Carla. Rumah yang dulu biasa saja itu kini telah berubah dengan gerbang megah dan taman yang indah. Tepat pada saat itu, saya melihat Carla turun dari mobil mewah. Dia tidak menyadari saya, tetapi pada saat itu, sesuatu dalam hati saya berubah dengan jelas. Kenapa aku harus tetap di sini seperti ini? Tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Malam itu, saya memberitahu orang tua saya bahwa saya telah memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Mereka sangat gembira, tetapi masalah-masalah praktis masih ada. Bagaimana cara mendapatkan visa, bagaimana mencari pekerjaan, dan yang terpenting, masalah biaya. Bantuan datang dari Om Jorge, seorang paman yang dulu bekerja bersama ayah. Om Jorge adalah seorang pengusaha yang sering bolak-balik antara Kolombia dan Indonesia. Ketika ayah menghubunginya, Om Jorge dengan senang hati menawarkan bantuan. Seorang kenalanku di Indonesia sedang mencari staf asing. Ini adalah perusahaan multinasional, dan jika kamu bisa berbahasa Inggris, kemungkinan besar akan diterima. Kata-kata Om Jorge memberikan harapan. Saya segera menyiapkan riwayat hidup dan mengikuti tes untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris saya. Waktu menunggu terasa sangat lama. Setiap malam setelah bekerja, saya memeriksa email, menanti balasan. Sebulan berlalu, dan akhirnya balasan datang. Dan itu adalah jawaban positif. Perusahaan di Indonesia menyatakan niat mereka untuk mempekerjakan saya. Departemen tempat saya akan bekerja adalah tim pengembangan pasar Amerika Latin, di mana kemampuan bahasa Spanyol dan Inggris sangat penting. Sekarang tinggal masalah visa. Om Jorge memperkenalkan saya kepada seorang agen yang dikenalnya dan membantu saya dalam proses pengajuan visa kerja. Dari persiapan dokumen hingga wawancara, semuanya adalah pengalaman pertama bagi saya, tetapi saya melaluinya langkah demi langkah. Ketika saya mendengar kabar bahwa visa saya telah disetujui, saya merasakan emosi yang campur aduk antara sukacita dan ketakutan. Saya memesan tiket pesawat dan mulai mempersiapkan barang-barang yang diperlukan. Ibu membelikan saya beberapa set pakaian baru, dan ayah memberi saya sebuah bingkai foto kecil berisi foto keluarga lama kami. Mungkin itu berarti, jangan lupakan kami. Tentu saja, saya tidak akan pernah lupa. Seminggu sebelum keberangkatan ke Indonesia, tiba-tiba kecemasan melanda. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Bagaimana saya bisa bertahan hidup di negara yang bahasanya tidak saya ketahui? Setiap malam saya tidak bisa tidur karena pikiran-pikiran itu. Namun, setiap kali saya melihat sorot mata penuh kepercayaan dari orang tua saya berusaha untuk memberanikan diri. Pada hari terakhir, saya mengajukan surat pengunduran diri di pabrik. Rekan-rekan kerja saya memberikan ucapan selamat sambil terlihat sedih. Mila, kamu benar-benar pemberani. Pastikan kamu berhasil dan kembali, ya. Dukungan mereka memberi saya kekuatan besar. Saat saya pulang dan sedang memeriksa barang bawaan untuk terakhir kalinya, ibu diam-diam masuk ke kamar saya. Di tangannya ada sebuah amplop kecil. Ini adalah uang yang kami tabung untukmu. Tidak banyak, tapi seharusnya bisa membantumu memulai hidup baru di Indonesia. Ketika saya membuka amplop itu, di dalamnya ada uang yang selama ini orang tua saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Saya hanya bisa memeluk ibu tanpa kata. Saat makan malam terakhir, keluarga kami, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tertawa bersama. Sambil menyantap makanan tradisional Kolombia yang disiapkan khusus oleh ibu, kami berandai-andai tentang hal-hal yang akan saya alami di Indonesia. Ayah membentangkan peta, menunjuk lokasi Indonesia dan menjelaskan,
Ini Jakarta. Tempat kamu akan bekerja. Katanya itu salah satu kota paling modern di dunia. Seiring malam semakin larut, percakapan kami menjadi lebih serius. Ayah memegang tangan saya erat-erat dan berkata, Mila, jika kamu merasa kesulitan, kamu selalu bisa pulang. Tapi jangan pernah menyerah tanpa mencoba potensimu. Kamu adalah putri kebanggaan kami. Ibu menambahkan, awalnya semuanya akan terasa asing dan sulit. Tapi ketulusan dan hatimu yang hangat akan bersinar dimanapun kamu pergi. Orang-orang akan menyadari ketulusan seperti itu. Keesokan paginya, di dalam taksi menuju bandara, saya menatap keluar jendela, merekam pemandangan Medellin dalam ingatan saya. Pegunungan, rumah-rumah berwarna-warni, dan orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Memikirkan bahwa semua ini akan segera menjadi masa lalu saya membuat dada saya terasa sesak. Tiba di bandara, setelah menyelesaikan check-in, saya mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang tua saya. Ibu mencoba menahan air mata, tetapi akhirnya tumpah juga. Ayah, yang duduk di kursi rodanya, berusaha tegar. Saya pasti akan kembali dengan sukses. Sampai saat itu, jaga diri baik-baik, ya. Suara saya bergetar. Sebelum melewati pemeriksaan keamanan, saya menoleh untuk terakhir kalinya. Orang tua saya masih berdiri di sana, menatap saya. Saya melihat ayah mencoba berdiri dari kursi rodanya dan mengambil satu langkah, seolah-olah dia berkata, kamu pasti bisa. Di dalam pesawat, saya duduk di dekat jendela, menatap pemandangan Medellin yang semakin mengecil. Aku benar-benar pergi, menuju awal yang baru, kecemasan dan harapan bercampur aduk. Tetapi ada satu hal yang pasti, tekad saya untuk kembali dengan sukses. Ketika pesawat naik di atas awan, saya mengeluarkan foto dari dompet dan menatapnya. Tunggu aku pasti akan kembali. Begitulah perjalanan saya ke Indonesia dimulai. Saya melangkah ke dunia yang tidak dikenal. Setelah penerbangan yang panjang selama lebih dari sehari penuh dengan satu kali transit, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejak turun dari pesawat, semuanya terasa berbeda. Kebersihan dan keteraturan bandara meninggalkan kesan pertama yang kuat, meskipun suasananya lebih ramai dan energik. Sangat berbeda dari bandara yang riuh di Kolombia. Papan penunjuk jalan semuanya dalam bahasa Indonesia, sesekali dengan bahasa Inggris di bawahnya. Saya lega ada petunjuk dalam bahasa Inggris. Tetapi tulisan bahasa Indonesia tampak seperti gambar dan saya tidak bisa membacanya. Setelah menyelesaikan imigrasi dan mengambil bagasi, saya menuju pintu keluar sesuai petunjuk yang dikirimkan oleh perusahaan. Seperti yang dijanjikan, seorang staf perusahaan sudah menunggu dengan papan bertuliskan nama saya. Dia menyambut saya dengan senyum ramah. Mbak Mila, selamat datang. Saya Hartono. Saya bekerja di bagian SDM. Bahasa Inggrisnya lancar. Dan melihat wajah ramah pertama, di lingkungan yang asing ini membuat saya lega. Dengan panduan Pak Hartono, saya naik mobil perusahaan. Pemandangan Jakarta yang terbentang di luar jendela sangat luar biasa. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan lebar, dan mobil-mobil yang bergerak dalam kemacetan yang teratur skalanya sangat berbeda dari Medellin. Pak Hartono menunjuk keluar jendela, menjelaskan area-area utama dan landmark Jakarta. Saya hanya bisa mengangguk-angguk, takjub dengan semuanya. Kami tiba di apartemen yang disediakan perusahaan. Itu adalah sebuah studio kecil, tapi bersih dan dilengkapi dengan semua yang saya butuhkan. Tempat tidur, meja, dapur kecil, dan kamar mandi lebih dari cukup untuk hidup sendiri. Pak Hartono secara singkat menjelaskan tentang fasilitas di sekitar dan cara menggunakan transportasi umum sebelum pergi. Besok pagi jam 9 datang ke kantor ya. Saya akan menunggu di lobi. Ditinggal sendirian di kamar, saya menatap kota asing dari jendela. Rasanya tidak nyata bahwa saya benar-benar sudah di Indonesia. Saya mengirim pesan kepada orang tua saya bahwa saya telah tiba dengan selamat dan mencoba tidur lebih awal untuk mengatasi jet lag. Namun karena harapan dan ketegangan, saya sulit tidur. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara alarm. Hari pertama masuk kerja, saya mengenakan pakaian serapi mungkin dan naik KRL menuju kantor seperti yang diajarkan Pak Hartono. Saya khawatir akan tersesat di jaringan kereta yang rumit, tetapi untungnya transportasi umum di Jakarta cukup sistematis. Ada juga petunjuk dalam bahasa Inggris, jadi saya tiba di gedung kantor tanpa kesulitan besar. Saya bertemu Pak Hartono di lobi dan kami pergi ke Departemen SDM bersama. Di sana, saya mendapatkan orientasi tentang peraturan perusahaan dan lingkungan kerja. Departemen tempat saya akan bekerja adalah tim pemasaran global, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pasar Amerika Latin. Untungnya, di tim ini bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar, jadi masalah bahasa sepertinya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Pada rapat tim pertama, saya bertemu dengan anggota tim. Mulai dari pemimpin tim, Bapak Tirtayasa, total ada 7 anggota. Semua orang menyambut saya dengan ramah, tetapi kemampuan bahasa Inggris mereka bervariasi. Beberapa lancar, sementara yang lain hanya bisa menyapa dengan sederhana. Mereka terkesan bahwa saya bisa berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Wah, hebat sekali bisa lancar 2 bahasa.
Reaksi seperti ini membuat saya pertama kali merasa bahwa kemampuan saya mungkin dihargai di sini. Beberapa minggu pertama saya habiskan untuk beradaptasi. Saya sibuk mempelajari sistem kerja, memahami budaya perusahaan, dan belajar cara berkomunikasi dengan rekan kerja. Budaya perusahaan di Indonesia berbeda dengan di Kolombia. Hierarki terasa lebih kuat, dan cara kerja lebih terstruktur. Awalnya saya canggung dengan perbedaan ini, tetapi perlahan-lahan saya mulai terbiasa. Hambatan bahasa tetap menjadi tantangan besar. Ketika rekan-rekan tiba-tiba mulai berbicara dalam bahasa Indonesia di tengah rapat, saya merasa benar-benar terisolasi. Saat itu, saya mencoba melewatinya dengan senyuman, tetapi di dalam hati saya merasa frustrasi. Saya memutuskan bahwa saya harus belajar bahasa Indonesia. Di luar pekerjaan, semua aspek kehidupan sehari-hari adalah tantangan. Mulai dari makanan saja sudah sulit. Makanan Indonesia banyak yang pedas atau memiliki rasa yang asing. Pertama kali saya mencoba nasi Padang dengan sambal yang sangat pedas. Rasanya lidah saya terbakar, tetapi perlahan-lahan saya mulai terbiasa dengan rasa yang luar biasa itu. Saat berbelanja di supermarket, semua produk bertuliskan bahasa Indonesia, jadi saya harus selalu memeriksa gambar. Setelah sebulan, saya mulai terbiasa dengan pekerjaan. Tugas utama saya adalah menerjemahkan materi pemasaran berbahasa Spanyol dan melakukan riset pasar lokal. Ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh, anggota tim perlahan-lahan mulai mengakui saya, terutama Bapak Tirtayasa, yang sangat menghargai kemampuan kerja saya. Berkat Mbak Mila, tim kita bisa memahami pasar Amerika Latin lebih dalam. Namun, tidak semua orang ramah. Seorang manajer dari departemen lain, Pak Haryo, sering mencoba melakukan kontak fisik yang tidak perlu. Di acara makan malam kantor, dia akan duduk di sebelah saya, menepuk-nepuk bahu, atau mengajak bertemu berdua dengan alasan ada pertanyaan terkait pekerjaan. Saya menolaknya dengan sopan sebisa mungkin, tetapi pendekatannya terus berlanjut. Sulit untuk membedakan apakah ini perbedaan budaya atau masalah pribadinya. Pada hari gajian pertama, saya terkejut sampai tidak bisa berkata-kata melihat jumlah yang ditransfer ke rekening saya. Jumlahnya lebih dari 4 kali gaji bulanan yang saya terima di Kolombia. Ketika saya melihat slip gaji, selain gaji pokok, ada juga berbagai tunjangan. Setelah menghitung secara kasar, saya menyadari bahwa bekerja di sini selama 2 tahun setara dengan penghasilan 10 tahun kerja di Kolombia. Saat itu, saya menyadari betapa bijaksananya pilihan orang tua saya. Separuh dari gaji pertama saya kirimkan kepada orang tua. Sisanya saya gunakan untuk biaya hidup dan biaya kursus bahasa Indonesia. Setiap hari Sabtu, saya mulai mengikuti kursus bahasa Indonesia. Awalnya saya belajar dari dasar, tetapi saya terkesan dengan keteraturannya. Perlahan-lahan saya belajar sapaan sederhana dan percakapan sehari-hari, dan sedikit demi sedikit kepercayaan diri saya mulai tumbuh. Setelah sekitar 6 bulan, kehidupan di perusahaan mulai stabil. Saya bisa memahami alur kerja sepenuhnya dan bisa berkomunikasi dengan rekan kerja sampai batas tertentu. Kemampuan bahasa Indonesia, saya juga sedikit demi sedikit meningkat, dan saya bisa melakukan percakapan sederhana dalam bahasa Indonesia. Seiring dengan itu, reaksi rekan-rekan kerja pun menjadi lebih hangat. Suatu hari, ada perombakan besar di perusahaan. Saya dipindahkan ke tim pemasaran Global 2. Tim baru ini bertanggung jawab atas pasar Asia dan Amerika Latin secara bersamaan. Pada rapat tim pertama, saya bertemu dengan rekan-rekan baru. Salah satunya adalah Budi Santoso, seorang supervisor. Sejak kesan pertama, Budi berbeda. Dengan kemeja batik yang rapi dan rambut yang tertata, serta suara yang tenang, dia tidak bersikap terlalu ramah atau menatap saya dengan rasa ingin tahu yang berlebihan seperti rekan-rekan lain. Sebaliknya, dia hanya menyampaikan hal-hal yang perlu dengan akurat. Mbak Mila, ini meja Anda. Jika ada yang dibutuhkan, silakan beritahu saya. Awalnya, sikap tenangnya terasa dingin. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa itulah karakternya. Budi memperlakukan semua orang dengan setara, dan dalam pekerjaan, dia sangat teliti dan bertanggung jawab. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga cukup baik, sehingga tidak ada masalah dalam komunikasi. Pada proyek bersama pertama kami ditugaskan untuk menyusun strategi masuk ke pasar Brasil. Saya bertanggung jawab atas materi tentang budaya dan tren konsumen Brasil, sementara Budi menangani strategi pemasaran perusahaan dan perencanaan anggaran. Selama bekerja bersama, perlahan-lahan saya melihat sisi aslinya. Dia tidak banyak bicara, tetapi selalu menghargai pendapat saya dan hanya membantu dengan tepat pada saat yang dibutuhkan. Suatu kali, saya harus tinggal di kantor sampai larut malam untuk mempersiapkan materi presentasi. Budi juga sedang lembur mengerjakan tugasnya. Sudah lewat jam 10 malam dan perut saya lapar, tetapi sebagian besar warung makan di sekitar sudah tutup. Saat itu, Budi mendekat dengan tenang dan bertanya, "Sudah makan malam? Kalau belum, saya tahu warung nasi goreng yang buka 24 jam. Mau pergi bersama?" Begitulah makan malam pertama kami terjadi. Meskipun hanya warung sederhana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa mengobrol santai dengan seseorang.
Budi bertanya tentang kampung halaman dan keluarga saya, dan menunjukkan kepedulian yang tulus apakah saya mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Sejak hari itu, setiap kali ada lembur, kami sering makan malam bersama. Perlahan-lahan, saya jadi lebih mengenal Budi. Dia lahir dan besar di Jakarta, kuliah jurusan manajemen bisnis, dan langsung bekerja di perusahaan ini setelah lulus. Hobinya adalah mendaki gunung dan membaca. Meskipun pendiam, dia adalah orang yang hangat setelah akrab. Yang terpenting, dia tidak pernah memperlakukan saya secara khusus atau sebaliknya, mendiskriminasi saya karena saya orang asing. Dia memperlakukan saya sebagai seorang individu, dan itu yang paling membuat saya nyaman. Ketika proyek berhasil memasuki tahap akhir, kami bekerja bersama hingga larut malam. Sehari sebelum presentasi akhir, saat kami sedang meninjau semua materi, Budi menepuk bahu saya. Kerja bagus sekali, Mbak Mila. Berkat Anda, saya yakin proyek ini akan berhasil. Saat itu, untuk pertama kalinya saya menyadari dia sebagai seorang pria. Tatapan hangat dan suara lembutnya tiba-tiba terdengar berbeda. Proyek itu sukses besar, dan hubungan kami pun perlahan berubah. Di luar pekerjaan, kami lebih sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan untuk menjelajahi Jakarta atau mengalami budaya Indonesia. Budi menunjukkan kepada saya keindahan kota tua dan taman-taman di sepanjang kawasan Sudirman, dan saya memperkenalkannya pada masakan dan musik Latin. Suatu hari di musim kemarau, saat kami naik ke puncak Monumen Nasional, Monas dan memandangi gemerlap lampu malam Jakarta, angin terasa sedikit sejuk. Budi secara alami menggenggam tangan saya. Saat itu, saya merasakan dengan jelas bahwa ada perasaan istimewa yang mengalir di antara kami. Tanpa kata-kata, dengan tangan bertautan, kami menatap cahaya kota yang berkelip. Kehidupan di Indonesia masih penuh dengan tantangan. Hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan rasa kesepian yang terkadang datang. Namun, sekarang ada seseorang yang bisa berbagi semua itu. Setiap hari terasa berat, tetapi kebahagiaan dan kegembiraan datang bersamaan. Awal yang baru di negeri asing ini ternyata membawa lebih banyak hal daripada yang saya bayangkan. Tanpa terasa, kehidupan saya di Indonesia memasuki tahun ketiga. Tempat yang awalnya terasa begitu asing kini telah menjadi bagian dari hidup saya. Bahasa Indonesia saya sudah cukup lancar, dan posisi saya di perusahaan juga stabil. Yang terpenting, hubungan saya dengan Budi Santoso semakin dalam, dan kami telah menjadi sosok yang tak terpisahkan satu sama lain. Selama itu, saya terus-menerus mengirimkan uang kepada orang tua saya. Berkat itu, saya mendengar kabar bahwa kondisi keuangan keluarga dan pengobatan ayah menjadi jauh lebih baik. Ibu tidak perlu lagi bekerja di pabrik, dan kondisi kesehatan ayah juga perlahan membaik. Namun, saya tetap khawatir bahwa tidak mudah bagi ibu untuk merawat ayah sendirian. Setiap kali memeriksa saldo tabungan, saya merasa puas. Uang yang saya kumpulkan dengan kerja keras selama 3 tahun adalah jumlah yang sangat besar di Kolombia. Saya berpikir, mungkin sekarang saya bisa membelikan rumah yang lebih baik untuk orang tua saya. Namun, di saat yang sama, kekhawatiran saya juga bertambah. Visa kerja saya akan segera berakhir. Perusahaan menawarkan bantuan untuk memperpanjang visa. Kinerja saya selama ini diakui, dan ada kemungkinan saya akan dipromosikan menjadi pemimpin tim untuk pemasaran Amerika Latin. Namun, di satu sisi hati saya, kekhawatiran tentang orang tua selalu ada. Setiap kali melihat wajah mereka dalam panggilan video mingguan, melihat jejak waktu yang terukir semakin dalam, hati saya terasa sakit. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan dengan Budi di sebuah taman kota, saya menceritakan kegelisahan saya. Visa kerjaku akan segera berakhir. Perusahaan bilang bisa membantu perpanjangan, tapi aku khawatir dengan orang tuaku. Terutama ayah yang masih belum pulih sepenuhnya, kurasa berat bagi ibu untuk merawatnya sendirian. Budi mendengarkan cerita saya dengan tenang, tetapi hari itu dia tidak memberikan jawaban khusus. Dia hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Seminggu kemudian, Budi mengundang saya ke sebuah restoran dengan pemandangan kota Jakarta. Berbeda dari biasanya, dia mengenakan setelan jas dan terlihat sedikit gugup. Setelah selesai makan malam dan minum anggur, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Mila, lihat ini. Ketika kotak itu dibuka, sebuah cincin yang berkilauan muncul. Maukah kau menikah denganku? Saat itu, hati saya dipenuhi oleh kebahagiaan dan kebingungan. Saya mencintai Budi, tetapi pernikahan adalah sebuah keputusan di level yang sama sekali berbeda. Budi, aku punya keluarga yang harus kurawat, orang tuaku di Kolombia. Sebelum saya selesai berbicara, dia menggenggam tangan saya, aku tahu. Dan aku siap untuk menganggap keluargamu sebagai keluargaku juga. Jika Mila harus kembali ke Kolombia, aku bisa ikut denganmu. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang tuaku dulu, dan kita putuskan bersama cara mana yang terbaik untuk kita semua. Kata-kata tulus Budi membuat air mata saya mengalir. Hatinya yang hangat seolah meluluhkan semua kekhawatiran saya. Malam itu, saya menerima lamarannya. Namun,
Saya mengatakan bahwa sebelum itu, saya ingin pulang ke Kolombia terlebih dahulu untuk memperkenalkan dia kepada orang tua saya. Budi dengan senang hati setuju, dan kami mulai merencanakan perjalanan ke Kolombia bersama. Saya mengajukan cuti di kantor, dan kami memutuskan untuk mengunjungi Kolombia selama 2 minggu. Budi mulai belajar percakapan dasar bahasa Spanyol. Melihat usahanya, saya merasa semakin mencintainya. Kami memesan tiket pesawat dan memberitahu orang tua saya bahwa saya akan membawa calon suami saya. Ibu menangis bahagia di seberang telepon. Akhirnya, hari keberangkatan ke Kolombia tiba. Kembali ke kampung halaman setelah 3 tahun membuat hati saya berdebar. Budi terlihat gugup di sebelah saya, tetapi dia menenangkan saya dengan senyum hangatnya. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ketika kami tiba di Bandara Bogota, udara panas dan hiruk-pikuk yang akrab menyambut saya. Keluar dari bandara, kami naik taksi menuju rumah orang tua saya. Pemandangan kampung halaman di luar jendela terasa sedikit asing, namun juga sangat dirindukan. Budi mengamati semuanya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku tidak tahu tempat kau dibesarkan seindah ini. Saat taksi melewati jalan dekat rumah orang tua saya, tiba-tiba saya melihat wajah yang tidak asing, itu Carla. Dia baru saja keluar dari sebuah toko kelontong dan mata kami bertemu. Sesaat, raut terkejut muncul di wajahnya. Namun, dia segera membuang muka seolah tidak terjadi apa-apa dan berlalu begitu saja. Berbeda dari 3 tahun lalu, pakaiannya terlihat sederhana dan wajahnya menunjukkan kelelahan. Kenalanmu? Tanya Budi. Teman masa kecil. Nanti aku ceritakan. Momen itu terasa canggung, tetapi pikiran akan segera bertemu orang tua membuat hati saya bersemangat. Akhirnya kami tiba di depan rumah. Pintu depan terbuka, dan ibu berlari keluar. Mila, putriku. Ibu memelukku erat, dan aku pun tidak bisa menahan air mata. 3 tahun terasa berlalu seperti kilat di kepala saya. Ayah keluar dengan kursi rodanya, tetapi dia terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dia bahkan mengatakan sudah bisa berdiri dan berjalan beberapa langkah. Saya memperkenalkan Budi kepada orang tua saya. Awalnya terasa canggung karena kendala bahasa, tetapi setelah saya menjadi penerjemah dan Budi menyapa dengan bahasa Spanyol yang telah dipelajarinya, suasana menjadi cair. Orang tua saya menyambut Budi seolah-olah dia adalah anak laki-laki yang telah lama mereka nantikan. Terutama ayah, yang tidak henti-hentinya bertanya kepada Budi tentang sejarah dan budaya Indonesia. Saat makan malam, kami secara resmi menyampaikan rencana pernikahan kami. Orang tua saya terkejut sejenak, tetapi kemudian menunjukkan air mata kebahagiaan. Melihat ada yang begitu menyayangi putri kami tidak mengharapkan apa-apa lagi, kata ayah. Budi tampak terharu mendengar kata-kata itu. Keesokan harinya, saya dan Budi berjalan-jalan keliling desa. Saya menunjukkan sekolah tempat saya belajar, pabrik, dan tempat saya bermain waktu kecil. Para tetangga yang mengenali saya menyapa dengan gembira. Itu Mila, kan? Sudah pulang. Katanya kamu sukses di Indonesia. Ucapan selamat dan perhatian mereka terasa hangat. Saat kami singgah di sebuah kafe desa, saya mendengar berita yang mengejutkan. Keluarga Carla terlibat dalam bisnis ilegal dan kehilangan seluruh harta mereka. Ayahnya katanya terlibat dalam perdagangan narkoba. Sekarang di penjara, dan Carla sekarang bekerja di pabrik tempat kamu dulu bekerja itu, cerita pemilik kafe. Saya merasa campur aduk mendengar cerita itu. Sesaat saya berpikir untuk mencari Carla dan menghiburnya. Namun Budi menggenggam tangan saya erat dan berkata, mungkin lebih baik dibiarkan saja. Jika kamu muncul, dia mungkin akan merasa lebih menyedihkan. Saya setuju dengan Budi. Terkadang, niat untuk membantu justru bisa menyakiti orang lain. Selama seminggu kunjungan di Kolombia, kami merinci rencana masa depan kami. Setelah menikah, kami akan tinggal di Indonesia untuk sementara waktu. Namun kami berjanji akan mengunjungi Kolombia, setidaknya 2 kali setahun. Kami juga membahas rencana untuk mengundang orang tua saya ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Terutama proposal Budi untuk memanfaatkan sistem medis canggih di Indonesia untuk rehabilitasi ayah, itu benar-benar membuat saya terharu. Ayah pasti bisa lebih baik lagi. Di Indonesia, banyak pusat rehabilitasi yang bagus. Rasa sayang saya padanya semakin dalam karena kepeduliannya. Sehari sebelum meninggalkan Kolombia, orang tua saya mengadakan pesta kecil untuk kami. Kerabat dan tetangga semua datang, menjadi waktu yang hangat penuh dengan makanan dan musik. Budi, meskipun tidak mengerti bahasanya, tampak benar-benar terpesona oleh semangat dan kehangatan orang-orang Kolombia. Di pesawat kembali ke Indonesia, saya duduk berdampingan dengan Budi, membayangkan masa depan. Sebentar lagi pernikahan kami akan dilangsungkan, dan kami akan membangun keluarga baru. Mungkin beberapa tahun lagi kami akan dikaruniai anak. Dan suatu saat nanti, mungkin kami bisa memulai bisnis yang menghubungkan budaya kedua negara, bolak-balik antara Kolombia dan Indonesia. Kemungkinannya tak terbatas. Setelah kembali ke Indonesia, persiapan pernikahan yang sesungguhnya dimulai. Ketika saya bertemu dengan orang tua Budi, mereka juga menyambut saya dengan hangat. Awalnya mungkin mereka khawatir dengan menantu orang asing,
tetapi setelah melihat kemampuan bahasa Indonesia saya dan pemahaman saya tentang budaya Indonesia, mereka tampak lega. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan dengan perpaduan gaya Indonesia dan Kolombia. Karena alasan kesehatan, orang tua saya tidak bisa datang ke Indonesia, jadi kami mempersiapkan agar mereka bisa mengikuti pernikahan melalui panggilan video. Kami berjanji suatu saat nanti akan mengadakan pesta perayaan kecil di Kolombia juga. Hari untuk memilih gaun pengantin tiba. Saya mencoba beberapa gaun, dan yang terakhir saya pilih adalah gaun dengan desain yang sederhana namun elegan. Berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri saya, yang mengenakan gaun itu, tiba-tiba air mata saya menetes. Gadis miskin dari Kolombia kini akan memulai hidup baru di Indonesia. Rasanya seperti mimpi. Ketika Budi melihat saya dalam balutan gaun pengantin, matanya berbinar. Cantik sekali, Mila. Yang lebih mengharukan dari kata-kata itu adalah cinta yang terpancar di matanya. Saat itu saya sadar, orang inilah yang akan membuat hidup saya bersinar. Sekarang, kami tinggal 1 bulan lagi menuju pernikahan. Dari kantor, saya menerima kabar promosi bersamaan dengan cuti menikah. Budi juga dipercaya untuk menangani proyek penting di perusahaannya. Semuanya berjalan lancar. Terkadang di malam hari, sambil berjalan di sepanjang taman kota, saya merenungkan 3 tahun yang telah berlalu. Kecemasan dan kesepian saat pertama kali datang ke Indonesia, dan kebahagiaan saat ini. Negara bernama Indonesia ini telah memberikan kehidupan baru bagi saya dan keluarga saya. Peluang yang tidak pernah saya bayangkan di Kolombia menjadi kenyataan di sini. Kehidupan di masa depan mungkin tidak akan selalu mulus. Kehidupan di negeri orang, perbedaan budaya, dan kekhawatiran tentang orang tua yang jauh. Namun, sekarang saya tidak sendirian lagi, dan itu menjadi kekuatan besar. Saya merasa bisa mengatasi kesulitan apapun bersama Budi. Besok, saya dan Budi akan melakukan pengecekan terakhir di lokasi pernikahan. Dan di akhir pekan, kami akan menyelesaikan rencana bulan madu kami ke Bali. Semuanya tidak sempurna, tetapi sudah cukup bahagia. Sekarang saya siap untuk berlari menuju kebahagiaan yang lebih besar. Sambil bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh awal baru saya di Indonesia, saya akan melangkah maju